Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, biasanya Ustadz Juma dan beberapa orang lainnya suka membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, video yang berikut saya rasa cocok untuk mereka lihat. Supaya apa? Supaya bisa mereka bandingkan apakah Yesus itu pantas disebut Tuhan atau tidak. Nah, saudara, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus atau Muhammad? Tadi kan abang bilang kedua-duanya adalah suri toladan yang baik menurut abang. Tapi bagiku Yesus adalah suri toladan yang baik. Nah, ya, abang nggak terima Muhammad sebagai nabi kan? Ya, artinya yang kita diskusi ini kan, yang kita diskusikan sekarang begini, alasan mengapa kok Yesus itu. Tapi aku pikir gini juga bang, ya. Perbandingannya kan abang Yesus kan abang anggap sebagai Tuhan, sedangkan kami tidak menuhankan Muhammad. Itu gimana? Di dalam sudut pandang Anda, di dalam sudut pandang saya, abang menuhankan Muhammad. Sebutkan satu muslim di seluruh dunia yang menuhankan Muhammad. Oke, kutanya sama abang, menurut Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Menuhankan hawa nafsu itu kiasan bang. Sebentar, gini. Di bahasa atau sedikit bang, biar hal ya. Oke, kita agak melebar nih, gini. Abang kan bilang bahwa saya menuhankan Yesus. Saya jawab benar. Nah, dalam perspektif saya, abang menuhankan Muhammad. Tapi masalahnya abang kan tidak mengakui. Karena permasalahannya karena tidak benar. Iya, tidak mengakui dalam perspektif abang kan? Karena merasa abang tidak menuhankan Muhammad. Kenapa abang bisa berpikir? Kenapa abang bisa berpikir bahwa abang tidak menuhankan Muhammad? Karena abang tidak mengerti definisi mentuhankan. Nah, makanya sekarang aku tanya sama abang. Sekarang sedikit itu kan artinya sedikit dulu. Di dalam Al-Quran ada nggak orang-orang yang menuhankan alim ulamanya? Menurut Al-Quran loh. Menuhankan? Iya. Tadi kan aku menuhankan. Ini nih abang nih, dengarkan bang. Ya. Tadi kan aku bilang bahwa abang menuhankan Muhammad, tetapi abang tidak mau mengakui itu atau menolak mengakui bahwa abang menuhankan Muhammad. Betul? Tidak mau mengakui. Saya menolak. Oke, sekarang aku tanya sama abang. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama? Nggak tahu. Ini makanya berat kita bang, berat. Ya saya nggak tahu, abang tunjukin lah. Aku tunjukkan. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-31, mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Berarti menurut ayat ini, ada nggak kita lihat bahasanya rahib-rahib itu berarti mereka itu yang dianggap itu orang-orang Yahudi bang? Iya, artinya ada orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Intinya itu. Nah, sekarang ku tanya. Di dalam bukan muslim loh ya, berarti Yahudi itu loh. Iya. Kalau abang baca di dalam tafsir surat At-Taubah 31 ini, di situ ada seorang Nasrani, dia bernama Adi ibn Hatim. Ya, Adi ibn Hatim ini yang seorang Nasrani yang mempunyai kalung salib terbuat dari perak, datang kepada Muhammad ingin memprotes ayat ini. Dia bilang begini, kami tidak mentuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Persis seperti abang menolak menuhankan Muhammad. Terus apa jawab Muhammad? Tidak. Kalian menjadikan rahib-rahib kalian menyembah, beribadah kepada rahib-rahib kalian dengan cara mentaati mereka tanpa batas, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Saya kasih contoh. Misal, ini menurut penjelasan Muhammad sendiri loh. Rahib-rahib bilang bahwasanya halal untuk taruhlah misalnya tidak sholat, halal boleh tidak sholat atau nggak perlu sholat 5 waktu, sedangkan Allah bilang sholat 5 waktu. Terus dia lebih mentaati rahib-rahibnya. Artinya itu sudah mentuhankan rahib-rahibnya, sudah menyembah rahib-rahibnya. Sekarang aku tanya sama abang, kita buktikan apakah abang penyembah Muhammad? Menyembah. Menurut Muhammad begitu?
Apa abang sudah tidak sepakat dengan Muhammad? Apa abang sudah mau membantah Muhammad? Enggak, maksudnya kalau mentaati itu bukan berarti kita juga Mentaati tanpa batas, bang, yang dimaksud. Mentaati tanpa batas melebihi apa yang Allah katakan. Saya kasih contoh misalnya gini, bang. Misalnya gini, ulama ini misal ulama bilang bahwasanya nggak perlu sholat. Misal, padahal Allah bilang harus sholat. Nah, orang tersebut lebih mentaati ulama ketimbang mentaati Allah. Artinya orang tersebut sudah jatuh kepada penyembahan ulama. Itu menurut Muhammad sendiri. Sudah? Nah, sekarang kita buktikan apakah abang lebih taat sama Allah atau taat sama Muhammad. Kita buktikan nih. Tadi kan abang menolak mentuhankan Muhammad kan? Kita buktikan sekarang. Ayo, udah siap ya bang ya? Enggak, karena perintah dari Allah pun mentaati Muhammad. Ini takut perintah dari Allah gimana dong? Oke, mentaati Muhammad tidak berarti bahwa mentaati Muhammad itu bertentangan dengan apa yang disuruh Allah taati, betul? Ya, Muhammad kan menyuruh untuk menyembah Allah. Oke, kutanya sama abang. Apakah abang percaya bahwa Muhammad menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Allah suruh? Apakah abang percaya bahwa Muhammad menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan yang Allah suruh? Nauzubillah, enggak. Baik, saudara dalam Tuhan, videonya kita sudah simak ya, percakapan antara seorang Kristen dan seorang Muslim di video tadi membicarakan mengenai siapa yang layak disembah. Apakah Yesus layak disembah atau tidak? Nah, saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang mereka perbincangkan, dan di kesempatan ini saya mau bicara ya, siapa Yesus dari perspektif Kristen atau perspektif Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah Yesus layak disembah? Saya katakan bahwa Yesus sangat layak disembah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan umat pilihannya. Firman Tuhan mencatat pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Jadi Yesus adalah Sang Firman, ya, sama dengan Allah atau sederajat dengan Allah. Ya. Kedua, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat pilihannya. Ya. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Firman Tuhan mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan daripada Yesus Kristus. Dan berikutnya, Yesus berhak dan berani menebus dosa umat pilihannya. Ya. Yesus mengampuni dosa manusia. Salah satunya yang disalib bersama-sama dengan Dia di atas kayu salib, ya, di mana orang ini percaya kepada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa dosanya diampuni, dan hari ini juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Ya. Dan berikutnya Yesus mengatakan bahwa sorga adalah miliknya Dia. Kalau sorga miliknya Dia, berarti Dia adalah Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan berikutnya Yesus mengatakan bahwa Dia jalan ke sorga. Ketika Dia mengatakan bahwa ya, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya. Dan berikutnya, Yesus juga menjanjikan Roh Kudus bagi orang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus menemani setiap orang-orang percaya, ya, untuk menginsyafkan, ya, mengingatkan, memberkati, menguatkan, dan lain sebagainya. Jadi orang percaya tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Roh Kudus atau Allah Roh Kudus Tuhan turun bekerja, ya, untuk menopang setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan,
Yesus Kristus adalah yang datang dari surga. Dan bukti lain, Yesus layak disembah sebagai Tuhan. Dia melakukan berbagai mukjizat, ya, termasuk membangkitkan orang mati, ya. Dan dia juga ketika disalib, lalu dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut dan maut tidak menguasainya. Ya. Dan hal yang terpenting adalah orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang taat akan firman Kristus, hidupnya pasti diselamatkan dan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Itu yang terpenting saudara dalam Tuhan, ya. Saya selalu sampaikan bahwa di dunia ini kita sementara, ya. Umur manusia ini 70 atau lebih, ya, 70 tahun atau lebih. Nah, di waktu yang singkat itu, ya, itu merupakan kesempatan bagi orang percaya untuk menghasilkan buah keselamatan mereka. Dan tempat kekal kita bukan di dunia yang fana ini, tetapi di dalam kerajaan sorga kelak bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan bagaimana kita bisa masuk sorga? Yesus mengatakan, sekali lagi saya ingatkan, Yesus mengatakan, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas, ya. Dan ini merupakan jaminan bagi orang percaya, ya. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam Kristen, ya, jaminan keselamatan itu tidak mudah-mudahan, ya. Tetapi pasti ada kepastian, ya, ada kepastian bahwa orang percaya Yesus masuk surga, ya. Tidak ada keraguan dalam hal itu, ya. Dan semua orang percaya dinyatakan pasti masuk surga, ya. Dan itu semua tercatat di dalam Alkitab, ya, dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka saya tarik kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan dan layak disembah sebagai Tuhan. Dia adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi orang percaya kepadanya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itu dia sedikit penjelasan tentang alasan kenapa Yesus layak disembah. Dan seperti apa tanggapan saudara, terutama setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.